Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat jasmani dan rohani. Hadirin rahimakumullah, tak terasa Ramadan kita jumpai, di mana di Ramadan ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menjalankan ibadah saum Ramadan. Sebelum menginjak ke materi, marilah kita panjatkan sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya. Mudah-mudahan salawat dan salam sampai kepada kita selaku umat yang taat dan patuh terhadap ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Ramadan yang penuh berkah ini, saya akan membahas tema tentang 4 golongan yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dijelaskan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Surga akan senantiasa merindukan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Setidaknya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang diwajibkan untuk saum dan bulan diturunkannya Al-Quran, kita harus meningkatkan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran juga kelak di yaumil qiyamah yang akan menolong kita. Karena di hadis dijelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil qiyamah ya'ti akan datang safi'an, penyelamat atau pemberi wasilah keselamatan li ashabi, bagi pembacanya. Itu yang baginda Rasulullah SAW tekankan kepada kita. Yang kedua, wahafizil lisan, menjaga lisan. Selain membaca Al-Quran, lisan kita harus kita jaga. Jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita saum, lisan kita tidak terkontrol. Ghibah, namimah, mencela, mencaci, ataupun perbuatan lisan yang dosa lainnya kita ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Karena di hadis dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul, katakanlah khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi kalau kita masih bertutur kata yang tidak baik, ghibah, namimah, ataupun mencela, maka kita dikategorikan belum menjadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati istri kita, anak kita, ataupun sahabat dan tetangga kita yang lainnya. Jangan sampai menyakiti sedikit pun.
Karena ulama berpendapat salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah. Jadi kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti perasaan atau hati orang terdekat kita. Terutama istri kita, anak kita, saudara kita, teman kerja kita, atau wanasi ajmain, seluruh manusia atau seluruh umat muslim. Jangan sampai ada yang tersakiti oleh lisan kita. Yang harus kita ingat adalah salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia dalam menjaga lisannya. Jadi jangan sampai kita celaka dengan lisan kita sendiri. Dan yang ketiga yaitu wamut imil jian, memberi makan terhadap orang yang membutuhkan. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah, ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bekerja di perusahaan ini, atau kita bekerja mengajar sebagai guru, kita bekerja sebagai karyawan PT, atau misalkan pegawai yang lainnya, kita mendapatkan upah UMR, tetapi orang tua kita di kampung halamannya kelaparan. Saudara kita tidak bisa membeli makan. Saudara kita tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Itu tanggung jawab kita. Terutama orang tua kita. Harus kita cek kebutuhan sandang pangannya atau kebutuhan pokoknya. Setelah itu kebutuhan saudara kita. Dan berikutnya kebutuhan saudara muslim kita. Jangan sampai kita hidup berkelebihan tetapi tetangga kita ada yang kelaparan. Ini yang harus kita perhatikan. Supaya kita bisa dirindukan oleh surga, yaitu wamut imil jian. Kita harus menjadi orang yang senantiasa memberi makanan atau memberi manfaat kepada orang lain. Di hadis dijelaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah, harus kita jaga ketika kita memiliki harta, ada sebagian hak orang yang membutuhkan. Ingat, harta kita bukan seutuhnya milik kita semuanya. Harta kita adalah titipan. Ada harta yang harus kita keluarkan, sebagian kecil dari harta kita. Minimal 2,5%-nya. Terutama perhatikan kedua orang tua kita. Adik atau kakak kita. Yang keempat, wasoimin fi syahri Ramadan. Ini yang sedang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Sehingga kita akan mendapat gelar orang yang merindukan surga. Yang terakhir adalah wasoimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di kota Karawang ini dengan orang yang berpuasa di kota yang udaranya dingin, mungkin pahalanya beda, tetapi godaannya sangat berat. Nah, ini yang harus kita tunaikan meskipun kita berada di Karawang, kita berada di Al-Irsyad, kita berada di kota yang panas, saum dalam kondisi apapun kita harus mengerjakannya. Kecuali ketika kita sedang sakit, baru itu ada rukhsah. Karena di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Saum Ramadan hukumnya wajib. Ketika kita tidak menunaikannya, maka kita harus mengkodok di bulan berikutnya. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah, pahala puasa ini sangat besar. Bahkan dibandingkan dengan pahala yang lainnya, amal ibadah yang lainnya. Di hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1904 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 1151 dijelaskan, kullu amal ibnu Adam
yudo apul hasanah asyru amsaliha ila sab'i mi'ati dipin. Qala Allahu azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana adza bihi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia atau oleh anak Adam akan dilipat gandakan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jadi amal kita akan dilipat gandakan. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Jadi kecuali amal puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Illa saum wa anna adzabihi. Beda halnya dengan sholat. Sholat sudah dijelaskan di hadis 27 derajat bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Kalau saum, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memberikan pahalanya kepada kita. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah, sebelum kita tutup ada 4 hal yang harus kita ingat supaya kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, talil Quran. Kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, wahafizil lisan. Kita harus menjaga lisan setiap hari. Wa mut'imil ji'an. Kita harus senantiasa memberi makan orang yang membutuhkan atau bersedekah di kala lapang ataupun kita lagi kesusahan. Yang terakhir, yang keempat, wasoimin fi syahri Ramadan, dan kita wajib berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin Irsaduna TV rahimakumullah, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikategorikan 4 golongan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk hadirin Irsaduna TV rahimakumullah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.